Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di taman surganya di akhirat kelak. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, seperti yang telah diumumkan, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini bertemakan mendapatkan kebaikan yang melimpah di dunia dan di akhirat. Tema ini sebetulnya berkaitan erat dengan tafsir surat terpendek di dalam Al-Quran. Surat apa itu? Surat Al-Kautsar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ana rasa semua yang hadir di sini hafal kan surah Al-Kautsar? Masa perlu dites? Nah? Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Kautsar sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau pernah berkata, suratul Kautsar ma'ajallaha min suratin. Surat Al-Kautsar alangkah mulianya surat tersebut. Wa aghzara fawaidaha ala ikhtisariha. Dan alangkah banyaknya faedah pelajaran-pelajaran di dalamnya, meskipun sangat singkat suratnya. Sekali lagi, ini yang menunjukkan salah satu keistimewaan surat Al-Kautsar, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, surat yang sangat pendek namun penuh dengan faedah-faedah berharga, terutama tentang masalah at-tauhid dan juga tentang ittiba sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita mulai dari ayat pertama. Allah berfirman,
Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menganugerahkan kepada engkau Nabi Muhammad al-kautsar. Sedikit pelajaran atau mengulang pelajaran yang sudah kita sampaikan dahulu. Dalam Al-Quran kadang Allah menyebut dengan kata-kata inna. Sesungguhnya kami. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Walaqad khalaqnal insana. Sungguh kami telah menciptakan. Kata-kata kami dalam ayat seperti ini li ta'zim, untuk mengagungkan. Ya, li ta'zim. Allah al-ahad, Allah Maha Esa. Tapi Allah dalam ayat-ayat tadi mengatakan kami. Ini li ta'zim, untuk mengagungkan dirinya. Dia ahad, namun ketika memakai kata-kata kami li ta'zim. Ini sebetulnya sudah dimaklumi dalam insya Allah semua bahasa. Ya, terutama bahasa kita. Seorang khatib Jumat sering kita dengarkan mengatakan sesungguhnya kami akan menyampaikan hal demikian-demikian. Dia satu orang, tapi mengatakan kami. Ini dalam semua bahasa insya Allah dimaklumi. Satu orang mengatakan apa? Ya, kami. Tidak bertentangan, tidak ada kontradiksi. Paham dong? Nah, inna a'tainaka. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menganugerahkan kepadamu, wahai Muhammad, al-kautsar. Apa makna al-kautsar? Kalau secara bahasa Arab, makna al-kautsar seperti yang antum sering katakan, jazakumullahu khairan. Nah itu, maknanya sama. Katsiran kautsar, satu makna. Dari kata-kata katsura, yang banyak. Ya meskipun sebetulnya lebih tepat antum kalau mengatakan tadi cukup jazakumullahu khairan. Nggak usah pakai apa? Iya. Itu lebih tepat sebetulnya. Karena khairan itu umum. Mencakup ya kata-kata katsiran juga. Nah. Taib. Intinya al-kautsar itu semakna dengan katsiran tadi. Makanya judulnya tadi apa? Apa judulnya tadi? Tema kita? Hah? Iya, mendapatkan kebaikan yang berlimpah, yang banyak. Itu dari makna kautsar, katsiran. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah para ulama, apa itu al-kautsar? Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bisa dikatakan belasan pendapat ulama tentang al-kautsar. Ada yang mentafsirkan al-kautsar itu sungai di surga. Ada yang mengatakan al-fiqhu fiddin, pemahaman dalam agama. Ada yang mengatakan al-hikmah. Ada pula yang mengatakan al-Islam. Ada yang mengatakan al-haud, telaga di padang mahsyar. Dan pendapat-pendapat itu tidak saling bertentangan. Namun masih bisa dikompromikan. Dan ini kalau dalam ilmu tafsir dikatakan ikhtilafut tanawwu. Perbedaan redaksi namun tidak saling bertabrakan. Kenapa demikian? Tadi, karena al-kautsar itu secara maknanya kebaikan yang banyak. Apa kebaikan yang banyak? Yaitu tadi. Sungai di surga, telaga di padang mahsyar, al-Islam, al-hikmah, pemahaman dalam agama, dan itu semuanya memang Allah telah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW.
Ini yang dinamakan tadi ikhtilafut tanawu, perbedaan redaksi namun tidak saling kontradiksi, bisa dijamakkan. Dan ini yang paling banyak dalam tafsir-tafsir para ulama as-salaf. Contoh, Ar-Rahman 'alal asyistawa. Yang sering kita sampaikan, kebanyakan ulama mengatakan istawa artinya apa? Hah? Apa arti istawa? Yang lain. Ada yang lain? Nggak ada. Wallahu a'lam, kita sering kalau dalam kajian istawa kita tafsirkan sebagaimana ucapan Abul Aliyah Mujahid ala wartafa, Allah tinggi di atas ars. Kita berusaha menjauh dari kata-kata tadi bersemayam. Kenapa demikian? Coba antum, coba sekarang browsing di KBIBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, kita, ya, karena antum yang mulai menyebut istilah itu, kita coba bahas sedikit. Baca. Sudah ketemu? Coba baca. Apa? Yang keras. Ada kata duduk. Paham? Apakah antum mau terjemahkan Ar-Rahman 'alal asyistawa, Allah bersemayam. Bersemayam dalam KBBI artinya apa? Duduk. Dari mana dikatakan istawa duduk? Paham ya? Memang itu sudah mendarah daging. Mungkin maksudnya sama dengan yang kita sampaikan. Cuma kita mau menutup celah ahlul bid'ah, jangan sampai membantah kita dengan bantahan yang, ya, sekali lagi bisa menjadi bumerang atas. Paham dong? Ya, kita mau menjauh dari istilah itu karena emang nggak ada salaf ahlus sunnah yang mentafsirkan istawa dengan duduk. Paham dong? Kalau mengatakan bersemayam itu nanti dikembalikan lagi kepada makna bahasa Indonesia artinya duduk. Ini nggak benar. Paham dong? Makanya sering, ya mungkin bisa jadi kadang keceplosan juga. Ya, cuma kita berusaha menjauh dari istilah itu, dari terjemahan itu. Karena sekali lagi, kata-kata bersemayam aja ada makna duduk, dan itu tidak ada terjemahan tafsir ulama salaf istawa dengan jalasa. Yang ada, ini yang sebetulnya kita inginkan. Kemarin malam kita ada kajian akidah salaf ashabul hadis. Di antaranya pembahasan arti istawa. Secara ringkas, ada 4 penafsiran ulama salaf tentang istawa. Ala kalau bahasa Arabnya ala, namun maknanya kurang lebih sama. Ala, wartafa'a, sa'ida, istaqarra. Ala artinya tinggi. Irtafa'a juga artinya, bahasa Indonesianya terjemahnya tinggi. Sa'ida naik juga artinya tinggi. Nah, ini yang agak sedikit beda. Istaqarra, menetap. Ada sebagian golongan ahlul bid'ah menuduh, ya, sebagian ulama kita mengatakan kalian mentafsirkan istawa dengan istaqarra, menetap, itu nggak ada salafnya. Padahal ulama salaf, di antaranya Imam Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalifil Hadits mentafsirkan istawa dengan istaqarra, menetap. Pembahasan intinya kita ini tadi menunjukkan ada namanya ikhtilaf tanawu, perbedaan redaksi dalam penafsiran, namun tidak saling apa? Bertentangan. Contoh tadi, istaqarra, menetap, dengan Allah tinggi di atas ars. Apakah ada pertentangan antara dua tafsiran tersebut? Ada enggak kira-kira? Bisa dijamakkan enggak? Sangat bisa. Makanya Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau At-Tamhid
ketika menjelaskan Allah Ar-Rahman alal asistawa, beliau mengatakan istaqarra fil ulu. Allah menetap di ketinggian. Paham belum? Ini menjamakkan antara dua tafsir, istawa ala wartafa dengan istaqarra. Ini yang disebut intinya dengan ikhtilaf apa tadi? Tanawu ikhtilaf yang hanya berbeda ungkapan, tidak saling bertabrakan, bahkan bisa dikompromikan. Ya, kembali kepada makna Al-Kautsar, banyak tafsir ulama tentang Al-Kautsar. Ya, sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Al-Qurtubi. Namun tidak saling bertabrakan, bahkan saling menguatkan. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kautsar. Ada riwayat dalam Sahih Muslim, kata sahabat Rasulullah SAW yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aghfa Rasulullah SAW ighfa'atan. Pernah suatu saat Rasul tertidur sejenak. Kemudian rafa'a ra'sahu mubtasiman, terbangun, kemudian beliau tersenyum kepada para sahabat. Kata para sahabat, lima dhahikt, kenapa engkau tertawa atau tersenyum ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, nazalat alayya anifan surah. Tadi ketika aku tertidur, turun kepadaku wahyu, surat. Itu kalau Rasul. Antum jangan ngaku-ngaku apa? Turun wahyu, wahyu gang berapa itu? Nah, ini Rasul SAW ketika tertidur, beliau diturunkan sebuah surat. Kemudian Rasul membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar sampai akhir surat. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, atadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Pertama kali para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kemudian Rasul mengatakan, Al-Kautsar nahrun wa adani fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai yang Allah berikan kepadaku di surga. Wa huwa haudun taridu alai ummati yaumal qiyamah. Dan Al-Kautsar itu adalah telaga yang umatku akan mendatanginya pada hari kiamat. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di sini Rasul menjelaskan di antara makna Al-Kautsar sungai di surga. Dan dari sini pula kita wajib meyakini Rasul telah dijamin masuk surga. Ini untuk membantah statement, ya, katanya ahli tafsir tapi nggak paham tafsir Al-Kautsar, ya, sampai mengatakan, ya, ketika wawancara di televisi, Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Na'udzubillah. Katanya bapak tafsir, kok nggak paham tafsir surat terpendek dalam apa? Al-Quran. Itu sebetulnya ada unsur pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi hati-hati. Apalagi dengan gelar profesornya, nggak ada faedahnya profesor kalau nggak paham apa? Inna a'tainakal kautsar, na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati, gelar akademik tidak menjamin keilmuan seseorang ataupun kesohihan akidah seseorang. Bagaimana profesor, doktor, bahkan dikatakan bapak tafsir Al-Quran tidak paham masalah yang sangat amat sensitif ini. Ya, Nabi Muhammad itu pasti masuk surga. Abu Bakar saja pasti masuk surga kok. Apalagi Rasulullah
wasallam. Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Para sahabat yang 10 ya, al-asam basana bil jannah, di antaranya khulafa rasyidun, kita wajib meyakini mereka masuk surga, pasti masuk surga. Rasulnya mengatakan, apalagi Rasul saya salam. Ya, apalagi dengan ayat tadi, inna a'tainakal kautsar. Rasul mentafsirkan al-kautsar di antaranya nahrun wa adani rabbi fil jannah. Itu adalah sungai yang Allah janjikan kepadaku di surga. Ya, Rasul pasti masuk surga. Bahkan Rasul sudah dijanjikan sungai yang namanya Al-Kautsar. Paham dong? Kemudian Rasul mentafsirkan juga Al-Kautsar adalah haudun, telaga yang akan didatangi oleh umat beliau di padang mahsyar. Apa keterkaitan antara Al-Kautsar dengan telaga? Ya kan tempatnya berbeda. Al-Kautsar sungai di surga, ini telaga di padang mahsyar. Kaitannya Rasul menjelaskan bahwasanya sungai di surga yang namanya Al-Kautsar, airnya mengalir sampai di telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembahasan tentang telaga ini banyak dicantumkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah salaf. Ya, nanti antum lihat dalam kitab-kitab akidah salaf, Ushulus Sunnah, Imam Ahmad, Syarhus Sunnah, Imam Barbahari, dan yang lainnya. Ada pembahasan khusus masalah wajib mengimani adanya telaga di hari kiamat. Rasul mengatakan, likulli nabiyyin haudun. Setiap nabi punya telaga. Setiap nabi punya apa? Telaga. Akan tapi telaga Nabi SAW yang paling istimewa. Kata Rasul SAW, ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa atyab min rihil miski, lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa ahla minal asali, dan lebih manis daripada madu. Man syariba minhu lam yadhma abada. Barang siapa meminum dari telaga tersebut, dia tidak akan haus selama-lamanya. Arduhu syahrun wa tulu syahrun. Panjangnya telaga tersebut 1 bulan perjalanan. Ya, antum jalan kaki misalnya dari sini sebulan sampainya kemana? Hah? Nah, itu kata Rasul, perjalanan 1 bulan lamanya. Kemudian panjang lebarnya sama. Bentuknya berarti apa? Hah? Yang belajar matematika. Panjangnya sebulan perjalanan, lebarnya juga sama. Berarti apa? Atau bujur sangkar. Taib ala kullin, itu yang Rasul katakan tentang telaga beliau. Dan kita sebagai seorang muslim, alaina atasdik, wajib bagi kita membenarkannya. Namun kata Rasul, ada di antara mereka dari umat Nabi Muhammad yang ketika mendatangi telaga tersebut diusir oleh Allah. Ya, kemudian Rasul mengatakan, ummati ummati, ya Allah, mereka adalah umatku. Maka Rasul mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka adakan sepeninggalmu. Ya, sekali lagi hadis-hadis tentang masalah telaga antum bisa lihat dalam Sahih Muslim dan yang lainnya. Kata para ulama, yang diusir dari telaga Nabi ada 2 golongan manusia. Yang pertama al-murtadun, yang murtad. Dan yang kedua al-mubtadiun, ahli bid'ah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika mentafsirkan surat Al-Kautsar ini, beliau mengatakan man kana waridan ala syariatihi fid dunya kana waridan ala haudihi yaumal qiyamah atau fil akhirah. Kata beliau, barang siapa
yang mendatangi syariat Nabi Muhammad ketika di dunia, dalam artian berpegang teguh dengan sunnah Rasul di dunia, maka dia akan bisa mendatangi, meminum dari telaga Nabi di hari kiamat. Ya, semoga Allah menjadikan kita termasuk yang bisa meminum dari telaga Nabi di hari kiamat kelak. Namun kata beliau, wa man kana ghaira waridin fid dunya fahuwa mahrumun yaumal qiyamah. Barang siapa yang tidak mendatangi syariat Nabi Muhammad di dunia, alias menyimpang dari ajaran Nabi, maka pada hari kiamat diharamkan meminum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus betul-betul dijadikan ya pedoman bagi setiap muslim-muslimah untuk ya senantiasa ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan ya menjauh dari segala bentuk kesesatan, penyimpangan dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjauh dari segala bentuk kebid'ahan. Kata Rasul, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah. Imam Ahmad mengatakan, usul sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashabu Rasulullah SAW wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Imam Ahmad dalam awal kitab usul sunnah, prinsip akidah kami ya berpegang teguh dengan ajaran para sahabat, mengikuti jejak mereka dan meninggalkan segala kebid'ahan, dan semua bid'ah itu sesat. Ya, dan di antara bahaya bid'ah, diusir pelakunya dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana temanya tadi, mendapatkan kebaikan yang melimpah di dunia dan di akhirat. Ya, tadi pembahasannya Rasul diberikan banyak keistimewaan di akhirat. Di antaranya sungai di surga, telaga di padang mahsyar, di hari kiamat, di hari akhir. Ya, demikian pula di dunia, Rasul telah banyak diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan-keistimewaan, bahkan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyan qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi sebelum. Di antaranya, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan oleh Allah sebelum perjalanan sebulan lamanya ke tempat musuh. Artinya sebelum Rasul berperang, ya sebulan perjalanan sudah Allah turunkan kemenangan kepada beliau dan kekalahan kepada musuh-musuh beliau. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Kemudian yang kedua kata Rasul, wa ju'liyat ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku bumi ini tempat yang suci dan untuk sujud, untuk sholat. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus shalah falyusalli. Di mana saja umatku mendapati waktu sholat, sholat di mana saja. Dalam hadis yang lain ada pengecualian, illal makbara wal hammam, kecuali kuburan, pemakaman, dan ya toilet ataupun kamar mandi. Maka haram sholat di pemakaman kecuali satu. Sholat apa? Sholat jenazah. Kenapa kok dikecualikan? Karena tidak sujud. Iya, karena Rasul mencontohkan. Itu yang paling tepat. Kata Imam Al-Auza'i,
Naduru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah Rasul kemana sunnah berputar. Rasul mengharamkan, kita haramkan. Rasul menghalalkan, kita halalkan. Rasul mengharamkan membangun masjid di atas kuburan, alias salat di atas kuburan. Haram. La'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Salat 5 waktu haram di kuburan atau di masjid yang ada kuburannya. Rasul yang mengharamkan. Tapi dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dikatakan Rasul sholat jenazah di kuburan ketika beliau ketinggalan sholat ya jenazah salah satu sahabat ataupun marbot beliau. Paham dong? Ya, ini pengecualian dari keumuman haramnya salat di kuburan atau di masjid yang ada apa? Kubur. Itulah ciri Ahlussunnah, ngikut saja kemana sunnah Rasulullah SAW itu ya pergi. Paham dong? Nah, intinya kata Rasul, salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau dan kepada umat beliau, dijadikan bumi tempat yang suci dan boleh dijadikan untuk sholat. Meskipun tanpa alas, ya. Secara asal di pelataran itu hukum sholat apa? Hah? Boleh atau tidak? Hah? Suci atau tidak? Nah, kan kena banjir, kena becek. Becek apakah najis? Paham dong? Ya, tapi kalau sekarang karpetnya sudah bagus, jangan sholat situ. Ya, kecuali kalau apa? Penuh beda lagi, itu darurat. Ya, kalau dalam keadaan ikhtiar, sudah ada karpet di sini, antum sholat di situ. Wah, ini perlu diperiksakan. Nah, namun secara asal, misalnya antum pergi misalnya seperti haji ya di Mina, di Muzdalifah, ya masjid yang ada di sana cuma satu. Ya masjid misalnya di Mina namanya Masjid Khaif. Kalau seluruh jamaah haji sholat situ gak cukup. Ya, sholatnya di jalan misalnya tanpa ya sajadah, tanpa karpet, tanpa alas, sah, suci semuanya. Paham dong? Demikian pula di Arafah. Masjid sana cuma satu, Masjid Namirah. Itu pun nggak semuanya tanah Arafah. Ada sebagian yang keluar dari tanah Arafah. Nggak mungkin orang sholat semuanya di situ cukup. Maka misalnya dia sholat di gurun pasir, di pasir, nggak ada masalah. Sah hukumnya. Paham dong? Maka sekali lagi ini hukum asal bumi itu suci bisa dijadikan tempat untuk sholat. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa utitu asyafa'ata. Aku diberi oleh Allah asyafa'ah. Yaitu yang dimaksud asyafa'atul uzma. Ini ada hubungan dengan yang di akhirat tadi. Kalau yang 1, 2 tadi keistimewaan di dunia, yang ini di akhirat. Yaitu asyafa'atul uzma. Dan insya Allah sudah masyhur ceritanya ketika di padang mahsyar manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak dikhitan. Kemudian matahari 1 mil dari kepala mereka. Sebagian mereka tenggelam dengan keringat mereka. Ada sebagian manusia yang Allah naungi di hari yang tidak ada naungan pada hari itu. Ya, kemudian manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam, meminta kepada Nabi Adam agar beliau memohon kepada Allah disegerakan keputusan mereka. Kemudian Nabi Adam angkat tangan, tidak sanggup untuk membantu mereka. Itu Nuhan awal Rasul. Datangi Nabi Nuh, Rasul yang pertama. Nabi Nuh juga tidak sanggup. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak bisa membantu mereka. Kata Rasul, analaha, aku yang akan mendatangi, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul SAW sujud di hadapan Allah. Kemudian Rasul dikatakan oleh Allah, irfarasak wasal tu'ta wasfatu syafa'. Angkatlah kepalamu, mohonlah dan mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Pada waktu itulah, kata para ulama,
Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang dan para malaikat dalam keadaan para malaikat berbaris-baris. Itulah syafaat uzma. Allah menyegerakan keputusan hamba-hambanya dengan syafaat permintaan dari siapa tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinamakan asy-syafaatu al-uzma, syafaat yang paling agung yang para nabi tidak sanggup ya untuk mendatangkannya. Namun sekali lagi Allah mengistimewakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Ya, dibagi-bagi kepada kaum muslimin, al-mujahidin. Beda dengan nabi-nabi sebelum beliau. Ya, diharamkan bagi mereka mengambil harta rampasan perang. Dan yang kelima, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada yang lainnya, kata Rasul, kanan nabiyyu bu'itsa ila qaumi khassatan wa bu'istu ila nasi jami'an. Dahulu para nabi hanya diutus kepada kaumnya sendiri-sendiri. Namun aku diutus kepada seluruh umat manusia. Sekali lagi, dahulu para nabi hanya diutus kepada kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Dan ini kata para ulama, bantahan kepada orang-orang yang halu, ya, orang-orang yang suka menipu umat dengan kata-kata kalau sudah tingkat makrifat tidak ada kewajiban mengikuti syariat. Ya, kelompok-kelompok tasawuf yang ekstrim, mereka membagi agama menjadi 4, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kalau sudah tingkat makrifat, nggak wajib sholat. Semuanya halal, nggak ada yang halal haram. Semuanya halal. Paham dong? Ya, minuman keras, kalau diminum wali, jadi air zam-zam. Itu manusia-manusia yang halu. Paham dong? Ya, dan itu masih bergentayangan di mana-mana. Kemarin ada salah satu teman, dia pernah katanya menegur. Ya, kalau antum mungkin pernah lihat orang pakai baju ya kayak pendekar lah, pakai tongkat, jalan kaki tanpa alas. Paham? Ya, berkelana lah begitu. Ditanya nggak sholat, nggak wajib sholat. Karena apa? Tadi sudah tingkatan. Naudzubillah min dzalik. Ya, mereka berdalih, mereka beralasan dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dalam surat apa? Al-Kahfi. Kata mereka Nabi Khidir saja nggak wajib mengikuti syariat Nabi Musa. Sama dengan wali. Wali itu juga demikian. Khidir mereka anggap wali, Nabi Muhammad kedudukannya sama dengan Nabi Musa. Paham ya? Kata mereka Khidir gak wajib mengikuti Nabi Musa, gak wajib melaksanakan syariat Nabi Musa. Demikian pula wali gak wajib melaksanakan syariat Nabi Muhammad. Maka para ulama mengatakan beda antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nabi Musa memang gak diutus kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir bukan umatnya Nabi Musa. Nabi Khidir punya syariat sendiri. Paham dong? Beda dengan orang sekarang. Ya, entah itu wali kota, wali murid, ya, wali apa lagi? Ya, semuanya wajib mengikuti Nabi Muhammad dengan dalil hadis tadi. Ya, kalau Nabi dulu diutus kepada kaumnya masing-masing. Paham dong? Sedangkan Nabi Muhammad diutus kepada semua manusia. Tidak boleh satu orang pun keluar dari syariat Nabi Muhammad. Entah wali majdzub, wali apa. Paham? Nah, harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Dan kata para ulama, barang siapa yang mengklaim bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad, dia kafir. Dan ini sudah kita sampaikan di kajian ini, nggak salah, tentang 10 pembatal keislaman. Ya, intinya
Tadi dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, aku diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum. Dan masih banyak yang lain yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam surat Asy-Syarah. Apa surat Asy-Syarah itu? Apa surat Asy-Syarhu? Alam nashrah laka sadrak. Itu juga kata pak ulama di antara anugerah nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Nabi Muhammad? Ya, ini semuanya berkaitan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, terutama ketika di dunia. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan. Ya, liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Nikmat-nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat pertama, inna a'tainakal kautsar. Ayat yang kedua Allah mengatakan fasalli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ayat ini ada kaitan dengan yang pertama tadi. Ketika engkau wahai Nabi Muhammad tahu bagaimana Allah banyak memberikan kebaikan ya yang melimpah di dunia maupun akhirat kepadamu, maka kewajibanmu bersyukur kepada Allah. Ya, ini juga pelajaran bagi kita tentang wajibnya apa? Bersyukur atas segala bentuk nikmat Allah. Ya, Allah mengatakan fashkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, jangan kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini juga demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap diperintah oleh Allah untuk bersyukur, untuk salat. Makanya tadi kalau ada wali nggak mau salat sesat. Paham? Rasul saja, manusia yang paling mulia, Sayyidu waladi Adam, itu masih Allah perintahkan salat dalam ayat ini. Fasalli. Kepada siapa? Allah perintahkan di sini kepada Nabi Muhammad. Nabi saja diperintah salat. Kok ada wali nggak mau apa? Salat dengan alasan sudah tingkat ma'rifat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi memang kalau antum mau dalami sedikit, kalau kita yang masih waras, alhamdulillah, ya, meyakini Nabi Muhammad lebih mulia daripada apa? Coba dites. Mana yang lebih mulia? Nabi Muhammad atau wali? Waliullah. Hah? Kok kelihatannya ragu-ragu gitu? Hah? Jawab yang serempak. Mana yang lebih mulia? Nabi Muhammad ataukah wali Allah? Kurang serempak. Kalau kurang serempak, anak kayaknya ragu. Anak ulangi lagi yang ketiga kali. Mana yang lebih mulia? Nabi Muhammad atau waliullah? Yakin? Nggak mencela-menceli? Baik, jazakumullah khair. Alhamdulillah. Nikmat, waras akidah, waras akal sehat. Nah, kalau kelompok ya Syiah Rafidhah, kelompok tarekat Sufiyah yang ekstrim, beda dengan yang masih waras tadi. Syiah Rafidhah di antaranya Khomeini. Sedangkan Syiah Rafidhah abad ini, tokoh revolusi Iran, dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah pernah mengatakan wa min darurati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Kami, kata Khomeini, punya akidah yaitu bahwasanya imam-imam kami punya kedudukan yang tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah alias malaikat Jibril, dan tidak bisa digapai
oleh Nabi yang diutus oleh Allah alias Nabi Muhammad. Ini akidah Syiah Rafidhah. Mengatakan imam-imam mereka lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak heran para ulama banyak mengkafirkan mereka. Kalau ada yang mengatakan, oh itu Syiah yang dulu, tidak. Sama dengan yang sekarang yang ada di Iran khususnya. Ya, akidah mereka sama dengan pendahulu mereka yang banyak dikafirkan oleh para ulama. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya Syekh Albani mengkafirkan Khomeini. Ya, karena akidah kufurnya tadi. Alhamdulillah pernah kita posting fatwa para ulama tersebut. Di antaranya Khomeini. Ditambah lagi, bukan hanya sekedar mengatakan imam mereka lebih utama dari Nabi Muhammad. Bahkan mengatakan Nabi Muhammad biang kerok perpecahan umat. Ya, itu dalam kitabnya yang lain, Kashful Asrar. Khomeini mengatakan demikian. Ini sekali lagi akidah Syiah Rafidhah. Intinya mereka lebih mengutamakan imam mereka dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Sama dengan tarekat Sufiyah. Makanya para ulama banyak menulis persamaan antara tarekat Sufiyah dengan Syiah Rafidhah. Di antaranya dalam bab ini, dalam bab masalah wali. Ya, kalau Syiah istilahnya imam, kalau istilah Sufi wali. Namun sama tokoh mereka lah sudah. Kelompok tarekat Sufiyah, salah satu tokoh mereka pernah mengatakan maqamun nubuwah fi barzakhin fuwaikar rasuli wadunal wali. Tingkatan Nabi, Rasul, wali itu seperti ini kata mereka. Rasul, Nabi, selisihnya sedikit. Yang utama Nabi. Maqamun nubuwah fuwaikar rasul. Kedudukan kenabian itu sedikit lebih tinggi dibandingkan Rasul. Rasul, Nabi. Mana wali? Di atas sana. Itu akidah mereka. Mereka juga pernah mengatakan khudnal bahral khidam. Di antara wali mereka pernah mengatakan, kami para wali sudah menyelami dalamnya samudra. Waqafal anbiya bisahilihi. Tapi para nabi hanya duduk di pantainya saja. Paham? Itu akidah mereka. Makanya kalau antum misalnya nggak sengaja mungkin diskusi dengan mereka, meskipun jangan sengaja. Kalau sengaja haram, jangan. Diskusi dengan al-bidah. Intinya, kalau antum kasih qala Allah, qala Rasul, nggak mempan. Kenapa? Wali lebih tinggi daripada Nabi. Bahkan mereka juga mengatakan kalian, yang dimaksud kita ini Salafi Wahabi kata mereka, mengambil ilmu kalian dari orang-orang yang sudah mati. Sahih Bukhari sudah mati, gurunya juga sudah mati. Tapi kami mengambil ilmu langsung dari yang maha hidup, yaitu siapa? Allah Azza wa Jalla. Haddatsani qalbi an Rabbi. Menyampaikan kepadaku dari hatiku langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka ada yang sampai telepon kepada, itu bukan guyonan mereka, itu akidah mereka. Paham? Apalagi dengan ilmu kasyafnya mereka. Ilmu apa? Penyingkapan. Dalam tarekat Sufi ada namanya al-kasyaf, ilmu penyingkapan, yaitu kasyaf. Tabir ini akan terbuka langsung dialog dengan Allah. Makanya orang-orang tua dulu kadang ngasih nasihat kepada anaknya, nak jangan terlalu mendalam-dalami ilmu agama karena nanti kamu bisa gendeng. Bisa apa? Gila. Kenapa? Yang dulu mereka pelajari seperti itu. Ilmu penyingkapan langsung dia kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Gila. Dan itu yang pernah diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, man tasawwafa awwalan nahar la ya'ti dhuhr illa sara ahmaq. Tidaklah orang itu masuk tarekat Sufiyah di awal pagi hari kecuali waktu zuhur sudah apa? Wong walinya saja wali gila kok, ODGJ. Paham dong? Pengikutnya apa gak ODGJ? Paham dong? Maka sekali lagi alhamdulillah
ala salamatil akidah. Makanya kita wajib banyak-banyak bersyukur atas nikmat al-akidah as-sahihah. Di luar sana luar biasa. Gimana ODGJ dikatakan wali? Bahkan tadi Nabi kalah dengan wali-wali tersebut. Intinya kembali kepada fasalli li rabbika wanhar. Rasul saja, Sayyidu waladi Adam, manusia yang paling mulia secara mutlak, masih diperintah untuk beribadah, apalagi kita. Baik, sebetulnya kita pilih tema ini karena masih ada kaitan dengan Idul Adha. Dari mana? Kata sebagian ulama tafsir, fasalli li rabbika wanhar. Penafsiran yang pertama itu umum. Salatlah wahai Nabi Muhammad dan sembelihlah hewan kurbanmu. Ya, secara umum, salat dan bersedekah menyembelih hewan kurban. Tapi tafsir yang kedua lebih dikhususkan dengan apa? Pembahasan salat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Setelah salat baru menyembelih. Dan di sini ada dua poin yang perlu kita bahas. Yang pertama, di dalam ayat ini tentunya ada pelajaran yang paling berharga secara mutlak, yaitu penanaman at-tauhid. Bahwasanya ibadah semuanya harus ditujukan kepada Allah. Fasalli li rabbik. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Salat ibadah wajib ditujukan kepada Allah. Demikian pula dengan doa istighasah harus ditujukan kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Kalau ada orang salat untuk wali yang mati syirik, maka sama doa kepada wali yang telah mati syirik akbar. Demikian pula menyembelih hewan kurban untuk selain Allah syirik akbar. Ya, menyembelih hewan kurban untuk ditujukan kepada penunggu laut Nyi Loro Kidul, ya, atau untuk kuburan keramat, ya, dan seterusnya. Ini namanya menyelewengkan ibadah kepada selain Allah, syirkun akbar. Dan Rasul mengatakan la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Ini sesuai dengan penafsiran yang pertama, fasalli rabbika wanhar secara umum, salat apa saja, sesembelihan apa saja harus ditujukan kepada Allah. Makanya kalau mau menyembelih membaca bismillah. Kemudian penafsiran yang kedua tadi lebih khusus, lebih spesifik ketika Idul Adha. Salatlah untuk Rabbmu, yaitu salat Idul Adha. Makanya para ulama, meskipun ada khilaf di antara para ulama, hukum salat Idul Adha, salat Idul Fitri, apakah itu wajib atau sunnah muakkadah? Yang lebih tepat itu wajib, ya, berdasarkan diantaranya ayat ini fasalli, ya, di situ dalam bentuk fi'il amr, perintah wajib. Nah, apalagi ditambah kalau bertemu salat Idul Fitri dengan salat Jumat, maka salat Jumat hukumnya apa? Enggak wajib. Tidaklah yang menggugurkan kewajiban kecuali sesuatu yang wajib. Ini kaidah para ahli ulama. Ya, fasalli rabbika di sini di antara tafsirnya salatlah Idul Adha. Ya, tentunya salat Idul Adha bersama pemerintah, bukan bersama swasta. Paham? Nah, ini yang dicantumkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam akidah beliau mengatakan, ya Syuaib, wahai Syuaib muridku, la yanfa'uka ma katabta hatta tara salah khalfa kulli barin wa fajirin. Wahai Syuaib, tidak bermanfaat bagimu apa yang kau tulis sampai engkau berpendapat salat di belakang pemimpin yang baik maupun yang dolim. Kemudian dikatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, as-salata kullaha, apakah setiap salat di belakang pemimpin? Kata beliau, la walakin salatal jum'ah wal idin. Namun salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha, waktunya bersama dengan apa? Pemimpin kaum
muslimin. Itu yang tercantum dalam akidah as-salaf. Ya, salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin, bukan dengan apa? Swasta. Nah, apapun namanya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian wanhar, setelah salat baru apa? Menyembelih. Ini yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya tidak sempurna ittiba kita kepada sunnah Rasul sampai terpenuhi 6 hal berikut ini. Ana lupa, pernah nggak kita sampaikan di sini? Ada yang mau menjawab? Tidak sempurna ittiba kita kepada sunnah Rasul sampai terpenuhi 6 hal yang berkaitan dengan ibadah. Belum pernah disampaikan atau belum ingat? Atau belum bangun? Tiga-tiganya, parah. Taib ala kulin, kalaupun sudah kita sampaikan, sekedar murajaah. Ittiba'us sunnah tidak akan sempurna dalam ibadah sampai terpenuhi 6 hal ini. Yang pertama berkaitan dengan waktu. Kalau ibadah itu berkaitan dengan waktu, artinya tidak sempurna ittiba kita kepada sunnah Rasul sampai memperhatikan 6 hal ini. Yang pertama masalah waktu. Itu kalau ibadah berkaitan dengan waktu. Yaitu diantaranya ayat ini. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ya, sembelihan setelah salat atau sebelum salat berarti? Setelah salat, makanya tidak sah menyembelih hewan korban sebelum salat Idul Adha. Maka hati-hati. Kalau ini pernah kejadian, ya. Misalnya, ya. Pemerintah misalnya hari Rabu kan sudah diumumkan ya. Ternyata yang swasta itu hari Kamis. Paham dong? Ya. Ada sebagian orang ikut sholat Kamis tapi nyembelihnya hari paham? Nah, ini menyelisihi sunnah Rasul. Sholat dulu, ya tentunya ikut pemerintah tadi. Ini kesalahannya double. Paham? Sholatnya ikut swasta, nyembelihnya ikut apa? Nah ini, kalau sudah nggak benar metode dalam beragamanya, kacau balau sudah. Paham dong? Intinya, menyembelih hewan kurban harus setelah sholat Idul Adha. Makanya Rasul ketika melihat ada seorang sahabat menyembelih sebelum sholat Idul Adha, Rasul menegur dengan mengatakan satu kasatu lahmin. Sesembelihanmu hanya sesembelihan biasa, tidak ada nilai pahala ibadah. Ini masalah waktu harus diperhatikan. Sholat 5 waktu sudah maktub kapan waktunya, ya. Boleh enggak sekarang kita sholat duhur mumpung lagi semangat misalnya? Boleh enggak? Wasari'u, bersegeralah. Enggak boleh karena sudah apa? Ditetapkan waktunya. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan masalah tempat. Kalau ibadah itu berkaitan dengan tempat. Contoh, Rasul mencontohkan iktikaf di mana? Di masjid. Dan Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Gak ada istilah iktikaf di gunung atau di gua. Nah, ini sekali lagi kalau berkaitan tentang tempat, tawaf ketika haji, ketika umrah atau tawaf sunnah misalnya. Di mana tawaf itu? Di mana tawaf? Di Ka'bah. Wal yatawafu bil Baitil Atiq. Tawaflah di Baitil Atiq, yaitu Ka'bah. Haram tawaf di kuburan keramat. Paham dong? Kuburan wali. Bahkan syirik kata para ahli ulama. Paham dong? Ini perhatikan tentang tempat. Kalau ibadah itu ada kaitan dengan tempat. Yang ketiga, masalah sifat.
Contoh, Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Misalnya salat sendirian, salat sunnah misalnya, boleh enggak mulai dari rukuk dulu? Santai dulu, rukuk dulu. Boleh enggak? Ya tidak boleh, tidak sah. Ya harus apa? Takbiratul ihram dulu. Ya dan seterusnya. Sudah ada kaifiahnya, sifat-sifatnya. Demikian pula masalah ibadah haji, khudu ani manasikakum. Tidak boleh ya wukuf di Arafah hari ini. Ngomong sepilah wukuf sekarang daripada berdesak-desakan nanti tanggal 9 misalnya. Nggak bisa, nggak sah. Paham dong? Nah, ini sifatnya sudah apa? Waktunya sudah ditentukan, juga kaifiah haji, urut-urutannya dan seterusnya. Ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang keberapa? 4, berkaitan dengan jumlah. Kalau ibadah itu berkaitan dengan jumlah. Sholat duhur 4 rakaat. Boleh nggak nambah 5 rakaat, 6 rakaat? Dulu saya nggak sholat Ustaz, sekarang pensiun saya sholat. Saya mau jamak sekalian. Setiap duhur 8 rakaat. Nah, haram. Paham dong? Tidak sah sholatnya. Ini kalau berkaitan dengan apa? Jumlah. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan nau, jenis. Ini juga berkaitan dengan Idul Adha ini. Kata para ulama, dalam Islam yang boleh dijadikan sebagai sesembelihan korban ya di hari raya Idul Adha, bahimatul an'am. Ya, binatang ternak, kambing, sapi, unta. Boleh nggak menyembelih ayam, bebek? Anak sukanya ayam, nggak suka kambing misalnya. Satu kandang saya sembelih. Ya, dalam rangka apa? Idul Kurban ini. Tidak boleh, tidak sah. Karena apa? Jenis hewan yang disembelih dalam rangka Idul Adha itu adalah apa? Tadi sudah ditentukan oleh syariat. Nah, kemudian yang terakhir, sebab as-sabab. Perhatikan masalah sebab dalam ibadah. Orang sholat tahajud tiap malam silahkan. Ya sholat qiyamul lail silahkan. Tapi jangan mengkhususkan sebabnya dalam rangka ulang tahun. Atau dalam rangka tahun baru. Saya mau apa? Sholat tahajud. Biar barokah. Ya setahun lamanya. Tidak ada sebab qiyamul lail seperti itu dalam apa? Syariat Islam. Paham dong? Ini namanya sebab yang bid'ah. Paham dong? Sama dengan juga namanya puasa nisfu Sya'ban atau yang lainnya, itu sama. Sebab-sebab ibadah ya yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ayat yang terakhir, yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang menghinamu, membencimu wahai Nabi Muhammad, dialah yang terputus. Ayat ini kata para ulama berkaitan dengan meninggalnya putra Nabi SAW, yang mana orang musyrikin istilahnya menyinyiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memperolok Nabi dengan mengatakan Nabi Muhammad atau Muhammad abtar. Abtar itu artinya mungkotik, terputus. Kenapa? Karena tidak punya keturunan laki-laki. Ya kalau bangsa Arab kan, ya laki-laki sebagai penerus nasab keturunan. Ini putranya Nabi meninggal dunia. Orang kafir Quraisy mengatakan Muhammad terputus, abtar. Allah bantah dengan ayat ini. Yang membencimu wahai Nabi Muhammad, dialah yang terputus. Terputus dari rahmat Allah, terputus dari kebaikan, terputus dari pahala di akhirat. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, inna mubghidaka ya Muhammad. Apa makna inna syani'aka wal abtar? Kata Imam Ibnu Katsir, inna mubghidaka ya Muhammad wa mubghidha ma ji'ta bihi minal haqqi wal huda wa nurisate wal abtar. Sesungguhnya yang membencimu wahai Nabi Muhammad dan yang membenci syariatmu
yang membenci ya apa yang engkau ajarkan dari petunjuk, dari kebenaran, dialah yang terputus dari rahmat Allah, bahkan terputus dari amal ibadah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam tafsir ayat ini juga, kalau sudah ada kebencian kepada syariat Nabi Muhammad, ya maka batal semua amal ibadahnya. Dalilnya, zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diajarkan oleh Allah, maka dibatalkan semua amal ibadah mereka. Ya misalnya orang itu tahu jenggot itu salah satu yang diajarkan oleh Nabi, ya a'ful liha, kemudian dia menyinyiri, kemudian dia memperolok, dan juga dalam hatinya ada ketidaksukaan dengan hal tersebut, maka ini yang bisa membatalkan keislamannya. Dan ini sudah kita bahas juga dalam 10 pembatal keislaman. Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperolok? Jangan kalian minta maaf karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Maka hati-hati. Ya, sekali lagi ini adalah ancaman dari Allah bagi yang membenci ajaran syariat Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir kita mau tutup dengan kisah yang berkaitan dengan ayat ini. Ini dibawakan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi As-Salafi hafizallahu ta'ala dalam buku beliau Situd Durar min Usul Ahlil Athar. Ya, 6 prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menceritakan ya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkaitan dengan ayat ini, sesungguhnya yang membenci Nabi Muhammad terputus. Ini salah satu buktinya kisah Raja Persia yang bernama siapa? Gelarnya Raja Persia apa? Kisra. Persia di mana sekarang? Iya, ini sejarahnya Iran, sama dengan yang terjadi ini. Ya, mereka sampai detik ini digelari oleh ulama-ulama dakwah salafiyah negara Iran Rafidhah Majusiyah. Ya, sebagaimana apa? Nenek moyang mereka. Bahkan sampai detik ini mereka masih merayakan yang namanya hari kematian Umar bin Khattab yang dibunuh oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi. Mereka lebih memuliakan Abu Lu'lu' Al-Majusi. Mereka menggelari dengan pahlawan mereka daripada Umar bin Khattab. Paham? Ini ya akal dan akidahnya kelompok Syiah Rafidhah. Orang Majusi dikatakan pahlawan, sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dilaknat, dicaci maki. Naudzubillah min dzalik. Ya, kembali kepada Persia tadi, di zaman Rasul SAW, Rasul sering mendakwai penguasa-penguasa yang kafir pada waktu itu. Dikirimi surat. Di antaranya Kisra dikirimi surat oleh Rasul SAW. Baru memegang suratnya Rasul, langsung disobek-sobek. Kemudian dia mengutus ya salah satu utusannya ke istilahnya gubernur mereka yang ada di Yaman. Kalau nggak salah yang bernama Badan. Ya, gubernurnya ini mengutus 2 orang yang istilahnya dikatakan pendekarnya mereka untuk mendatangi Rasulullah SAW. Kata Rasul, besok datang lagi. Ya, aku akan kabarkan kepadamu sesuatu hal. Besok datang lagi 2 utusan ini dari Persia dengan melalui tadi jalur Yaman. Kemudian kata Rasul, Rabbku telah membunuh Rabb kalian, yaitu Kisra. Rasul diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya karena dia merobek-robek
suratnya Rasul, menghina ajaran Rasul, Allah langsung matikan Raja Kisra sebagai tadi bentuk inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang menghina Nabi Muhammad dialah yang terputus. Ini janji Allah, yang menghina Nabi akan dibinasakan secepatnya. Dan kita juga lihat, kata Mas Syekh juga sekarang ini, berapa banyak orang-orang yang menghina Nabi, entah dengan karikaturnya. Masih ada nggak sekarang mereka ini? Nah, yang viral-viral itu. Mati semuanya. Ini kata para ulama, kebenaran firman Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang menghina engkau Nabi Muhammad, dialah yang terputus. Bahkan ada kisah juga disebutkan oleh Syekh Abdul Malik hafizallahu ta'ala, dahulu para pejuang Islam, para pasukan kaum muslimin, kalau mengepung suatu benteng, mereka tidak bisa mengalahkan secepatnya, itu mereka akan bisa mengetahui akan jatuh benteng tersebut kalau ada di antara yang tinggal di benteng itu menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Musuh-musuh Islam ketika mereka sudah mencaci maki waktu dikepung itu oleh para pahlawan Islam, kalau mereka sudah ada yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW, pasti akan cepat dihancurkan benteng tersebut. Intinya inna syani'aka huwal abtar, haramnya memperolok Nabi, memperolok sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebaliknya kewajiban kita mengagungkan, mencintai, dan mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Mungkin masih ada waktu kurang lebih 5 menitan kalau ada yang mau tanya. Silahkan. Gak ada yang tanya? Silakan, Pak. Iya, ada beberapa versi. Ada diantaranya Abu Lahab atau ada Uqbah bin siapa saya lupa namanya. Namun ada beberapa versi, intinya orang musyrikin yang mengata-ngatai Nabi Muhammad abtar, terputus. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Ya, tafadhal. Agak keras suaranya. Artinya masjid Taib. Kata para ulama, batasan masjid yang diharamkan untuk sholat di dalamnya karena ada kuburannya, kaidahnya kalau kuburannya itu masih masuk dalam wilayah masjid, masih dalam masuk tanah masjid, halaman masjid, di dalam pagar masjid, itu kaidahnya. Meskipun sangat jauh, tetap haram. Tapi kalau misalnya dekat, namun di luar batasan tanah garis pagar masjid, maka sah salatnya. Sebagaimana kisah Rasul dulu. Rasul dulu dimakamkan di mana? Kamarnya Aisyah, bersebelahan dengan masjid. Tapi waktu itu masih belum masuk dalam kategori apa? Masjid. Itu yang dipahami oleh para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka memakamkan di kamarnya Aisyah meskipun bersebelahan dengan masjid, karena kamar Aisyah bukan bagian dari masjid. Sekali lagi, kalau misalnya ada masjid, sebelahnya persis ada kuburan, tapi itu di luar tanah masjid, maka sah sholat di dalamnya. Adapun kalau tadi perlu dikrosek lagi apakah itu dalam wilayah masjid atau tidak. Kalau iya, tidak sah sholat, apalagi antum musafir, lebih baik sholat di rumah atau tarik masjid yang lebih selamat lagi.
Ya apalagi antum musafir ada rukhsah juga. Ya apalagi dalam kondisi seperti itu. Nah, lebih baik, lebih selamat sholat ya di rumah sendirian daripada sholat di masjid yang ada kuburannya. Daripada nggak sah. Nah, wallahu ta'ala. Ya silakan Bang. Dia itu keadaannya itu nggak ada pagarnya. Iya. Nah, di sebelahnya masjid nggak ada pagar. Di sebelahnya itu kuburan. Ya tadi kaidahnya tadi. Ya, kita tadi sampaikan itu dalam batasan tanah masjid ataukah tidak. Ya, seandainya nggak ada pagarnya, apakah ya kuburan itu masih di wilayah tanah wakaf masjid atau tidak? Jadi kalau misalnya nggak ada pagarnya, kalau ada pagarnya jelas mungkin. Oh ini masuk pagar masjid. Kan sekarang ini kayak seperti masjid ini kan ada pagarnya. Kan kelihatan. Misalnya di belakang itu ada misalnya, ya jelas itu berarti masuk ke dalam apa? Pagar masjid itu masuk dalam kategori yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu dijelaskan, dipastikan lagi apakah kuburan itu masuk ke dalam wilayah tanah ya wakaf masjid atau di luar. Meskipun tanpa apa? Pagar-pagar itu hanya sekedar kaidah para ulama secara umum, biasanya kan ada pagarnya ya. Sebagaimana sekarang gini ada pagarnya, maka kalau yang sudah masuk ke dalam ya pagar masjid itu yang dilarang. Paham dong? Nah, wallahu alam ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.